iklannya 12 menit dulu. Ya, kembali ke laptop. Untuk Pak Ustadz Wijayanto dan kamu. Menurut Ustadz juga cuman KW 5, KW berapa ya? Emang tas Pak Ustadz pakai KW. Tapi mirip loh, tasion loh kamu gede dong. Gede banget dong, Mas. Apa? Orang mau sakit gitu ya Pak Ustadz? Menurut informasi yang beredar nih Pak Ustadz, katanya sekarang Pak Ustadz menolak pengajian di Jogja karena lebih banyak tawaran di Jakarta untuk syuting di bulan Ramadan. Bener nggak ini Pak Ustadz? Monggo. Iya, pertama saya realistis ya. Realistis itu maksudnya ya realnya saya hitung betul gitu lah. Bukan gitu. Paling tidak suka saya itu kalau mengecewakan orang lain karena sering sekali unpredictable. Tahu ya, unpredictable. Artinya kadang-kadang kita sudah asik mau sekaligus di Jogja, sekaligus ketemu anak istri. Jangan sampai anak saya selalu dengan panggilan yang nggak menyenangkan. Kalau saya pulang, mah, Bang Thoyib pulang. Jadi saya kan nggak menyenangkan gitu. Maksudnya Bang Thoyib itu karena lama tidak? Iya, lama nggak pulang. Jadi selama Ramadan saya baru sekali pulang. Selama Ramadan itu. Sengaja kan? Dan Enak aja, Mas. makanya istri ngambil THR-nya ke sini 2 malam yang lalu. Itu sebetulnya THR dan semuanya lari ke istri saya. Itu. Saya baik Ya, istri sama saya. sama istri saya juga. Semua lari sama. Kan kita demi anak istri Pak. Alhamdulillah. Ya, terus? Ya, yang kedua karena sering kita sudah di setting bagus, sudah sanggupi, tiba-tiba saya harus ada ya taping ke sini, taping ke sana, jadi saya harus ke Jakarta mendadak karena kegiatan saya terus terang 3 itu yang teaching, training, syuting saja. Jadi teaching karena saya mengajar ya, saya dosen, gajinya 1 dus, isinya 1 sen itu ya artinya gede dong 1 dus kok. Ya, tapi isinya 1 sen. Lo nggak apa-apa, lo gaman semua juga nggak masalah. Nggak apa-apa, Yang penting ya. ilmu diberikan kepada orang lain. Nah, Iya. itu sudah ibadah luar biasa. Makanya saya nggak mau keluar dari dosen karena Iya, itu iya. lebih memberkahi. Betul. Itu. Yang kedua, ya saya banyak ngasih training-training yang kadang-kadang jadwalnya sesuaikan dengan perusahaan yang saya trainingkan ya. Aku minta Pak yang ukurannya L aja lah. Oh, ya. Training celana ini training. Ini dari tadi nih. Ngelotok mulu. Iya, karena saya kebetulan ngasih training tentang post power syndrome. Jadi orang yang punya sindrom mau post power itu ya seperti itu gejalanya. Biasanya begitu. Seperti apa dia terus Ustadz? Ya sudah kita tahu sendiri masa harus jelasnya itu. Terus yang Juga ketiga. syuting itu karena kenyataannya di selain on air juga off air juga. Jadi daripada saya mengecewakan. Satu, kedua juga memberi lahan pada regenerasi lah. Saya sudah 17 tahun di radio di Jogja dan saya pikir di TVRI itu juga realistis juga. TVRI itu kan saya sudah hampir 15 tahun lah saya di TVRI. Jadi biar TVRI itu untuk kaplingnya masing-masing. Kul ya malu ala saklati. Jadi kalau sudah jadi host ya nggak usah bikin sinetron, nggak usah nyanyi di sana, nggak usah bintang iklan segala macam. Bu, kalau iklan boleh. Iya. Kalau sinetron, kalau apa cocok sistemnya nggak masalah. Ya, itulah diatur makanya. waktunya nggak masalah. Time is money, waktu adalah jam, Pak. Ya. Dengan kita memanfaatkan waktu, akhirnya kita bisa menghasilkan uang. Uang asli demi waktu. Waktu itu sangat luar biasa. Waktu itu hidup kalau nggak bisa memanfaatkan waktu. Kembali ke laptop. Yang pasti harus proporsional dan profesional lah That's itu. right. Jadi jangan sampai semua disanggupi, semua lahan dibuka-buka, nanti hanya ditinggal separuh kan. Kerja itu harus tuntas, harus ikhlas, harus cerdas, harus ikhlas ya. Luar biasa. Untuk Pak Ustadz Wijayanto, sebentar Bu Nunung dan Dara Stamita, tiduran dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tenang aja. Nanti tak bangunin pas sahur ya. Tenang aja. Jauh-jauh dari Tasik loh. Jalan kaki loh ini. Jalan kaki dari ke situ ke sini. Ya dari mobil tapi jalannya dari situ ke sini. Masa masuk sini mobil? Ketawamu sama nasibmu sama nggak enaknya. Jahat nih, Mas. Ngomongin soal tema kita nih, bekerja dan puasa nih, fasting and walking ini ya.
di bulan Ramadan ini kan kita diwajibkan untuk menahan emosi atau Ya. emosi. Tapi bagaimana nih Ustadz kalau misalnya pekerjaan kita mengharuskan kita untuk menggunakan emosi, misalnya berakting marah-marah, monggo. Ya. Namanya aja juga acting, bukan yang sesungguhnya. Jadi kalau memang itu acting kan bukan yang sesungguhnya, itu tidak masalah. Yang penting adalah bahwa mindsetnya harus dirubah dulu. Karena kenyataan, mindset tahu ya? Tahu, Pak, itu adanya Sarimin. Oh, ya. Udah biarin aja, Itu biarin. mental. biarin. Iya. Capek ngebenerin dah terus, Iya. biarin aja. Soalnya Lu sudah sinis banget mah gua, Pak. 8 tahun gak pinter-pinter lu, Mas. Malu dong. Loh, kalau pinter pekerjaan saya nggak kayak gini, Pep. Monggo, Pak Ustadz. soalnya saya pikir sudah punya kemajuannya sudah cukup pesat. Saya pengen yang private, katanya ini khusus untuk Mas Tukul, kamar mandinya. Saya masuk itu mosok klosetnya duduk ada cap sepatunya di atas itu kan ya. Saya juga Berarti pernah ngomong pernah jalanin. Berarti Oh, jongkok. iya. Terus. saya pikir. Jadi bahwa sampai di mana tadi? Ya. Mindset. Bahwa Sampai mindset tempat itu- sepatunya. Karena sering begini, sering orang itu dinabobokan dengan hadis palsu bahwa seolah-olah tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Sebetulnya itu bukan hadis. Artinya hadis itu palsu, jangan dinabobokkan. Seolah-olah ayo kita ibadah terus tidur. Bukan. Itu nasihat ulama, daripada kamu ngomong perbuatan sia-sia, mending kamu tidur. Karena tidurnya orang berpuasa itu juga ibadah. Artinya begini, hanya puasa yang bisa dilakukan dengan tidur. Orang sholat sambil tidur mendengkur nggak mungkin. Orang haji tidur mendengkur nggak mungkin, itu semuanya. Jadi orang sedekah sambil mendengkur berarti dia tidak ada niat. Kalau orang puasa, tidur pun dinilai puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaik-baik orang Islam itu adalah tarku malam yakni. Jadi meninggalkan yang tidak ada gunanya. Makanya tetap harus ada kegiatan. Entah apa yang dilakukan. Mindahin Kamboja, mau magai paket. Saya lah. Tapi harus ada action. Bukan mindahin, Pak, itu di belakang rumah kebanyakan Kambojanya, Pak. Saya kadang-kadang kelihatannya ini suasana kok horor banget. Ya tak ganti dengan pohon yang berbeda. Tapi itu tetap mungkin ada biar Kambojanya. matching dengan kepala keluarganya. Jadi horor itu kan cocok di biar matching. Cocok. Terus. Jadi bahwa ketika Nabi melihat ada orang yang sudah berpuasa, dikira berpuasa itu hanya sekitar menahan apa yang di antara dua bibir dan apa yang di antara dua paha. Loh, apa itu maksudnya? Ya, apa yang di antara dua bibir ya makanan, minuman, perkataan, iri, dengki, serai, dahwen, panas dan open, tumbak cucuan, gendong mes, padu, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, infotainment dan yang lain-lain. Ini Pak Ustadz kayak jualan obat ya. Komplit banget itu. Ya habis durasinya pendek jadi harus dipercepat saja itu untuk efektivitas dan efisiensi itu. Iya. Jadi yang kedua, jadi efisien. Kalau memang cukupnya segini enggak usah Ini dipanjang-panjangin. bibir dan waktu, nah ini ya. Waktu pembagian muka saya terlambat datang. Terus dikasih tapir mukanya plek tambah sini. Ya ini mah ngesennya dari sana. Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Ya. Biar tugas nyela sama kita aja Pak Ustadz. Nggak usah ditambahin, kasihan Pak Ustadz. Loh Pak Ustadz nggak jelas realita. Iya. maksudnya. Iya. Apa adanya. Ya. Emang Oke. panjang. Emang Jadi panjang. prinsipnya ketika ada berpuasa ada wanita kebetulan. Wanita yang sedang bentak-bentak pembantunya. Ube lu belak lu mau kilo jodoh budak sok buat juru busan yang gua kaprat mut biar kamu aja. Maka kata Nabi apa? Komplit ya, jangan-jangan majikannya ini juga ya. Wanita. Tapi apa ngerti semua loh Pak Wanita Ustadz. itu artinya apa? Nabi mengatakan kasihan kamin soimin laisalahu min syami'i lal juwal atos. Berapa banyak orang yang sudah berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar karena dia tidak menahan emosinya. Hanya karena tim kreatifnya terlambat aja dimarah-marahi, hanya parkir kelambatan aja dimarah-marahi. Coba itu Bukan jadi saya, Pak emosionalnya Ustadz. itu. Jadi Bukan saya, cuma keliru aja dia tadi si Rani itu tulisnya. Aku bilang pemirsa, kan harusnya bintang tamu kali inilah. Selagi kita lebih dulu kan nggak ada hubungannya. Iya. Ya saya tolong diperbaiki, bukan marah-marah. Udah nggak usah curhat. iya, saya ini sebenarnya nggak membicarakan siapapun, Ya. tapi kalau tersinggung ya.
bau mulutnya orang yang berpuasa itu akan berubah menjadi kasturi di hari kiamat nanti. Ya. Pak Ustadz, Ya. Nun sewu, Ya. bentar. Bau mulut Mas Tukul puasa nggak puasa. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dengar